Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai di dalam pemaparan ini, seperti biasanya kita memohon kepada Allah agar kita terjauhkan dari balak-balak yang selalu meliputi hati kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang indah ini kami membawakan tema tentang Siti Jenar yang selama ini kontroversi, yang selama ini banyak disesatkan ajarannya oleh mayoritas manusia, karena dianggapnya Syekh Siti Jenar itu telah mempertuhankan dirinya, karena Syekh Siti Jenar selama ini dituduh ngaku-ngaku sebagai Allah. Itulah realita dan kenyataan di tengah-tengah umat. Kenapa Syekh Siti Jenar itu dikatakan sesat? Karena sudah jelas-jelas mengakui bahwa dirinya itu Allah. Marilah kita kaji tentang ini semua biar terang benderang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kutip dari sifat wajibnya Allah yang nomor pertama, yakni sifat wujud. Bagi hamba Allah, bagi makhluknya Allah, bagi orang-orang yang merasa dirinya dituhani oleh Allah,
bagi manusia yang merasa bahwa dirinya itu adalah hanyalah ciptaan Allah, tentunya wajib meyakini bahwa Allah itu maha wujud. Bila kita tidak yakin dan beriman atas kewujudan Allah, apakah mungkin kita disebut sebagai orang yang beriman dan orang yang beragama? Bila di dalam hati kita tidak meyakini kewujudan Allah, lalu apa bedanya diri kita dengan Syekh Siti Jenar? Yang selama ini nyata-nyata Syekh Siti Jenar ngaku-ngaku di dalam hatinya, aku adalah Allah. Nah, seolah-olah kan selama ini kita tak ada bedanya dengan Syekh Siti Jenar. Selama ini kita menyudutkan, selama ini kita merendahkan apa yang diajarkan oleh si Syekh Siti Jenar. Akan tetapi kenyataannya, padahal diri kita sendirilah selama ini yang ngaku-ngaku menjadi Tuhan, yang ngaku-ngaku menjadi Allah, tapi tidak disadarinya. Lalu apa bedanya kita dengan Syekh Siti Jenar? Yang dulu kita menganggap Syekh Siti Jenar itu syirik, yang dulu kita menganggap Syekh Siti Jenar itu musyrik, yang dulu kita menduga Syekh Siti Jenar itu sesat ajarannya. Apakah kita tidak sesat lagi daripada Syekh Siti Jenar saat ini? Kita di dalam ajaran Islam kita mengakui, wajib mengakui bahwa hanya Allah lah yang wujud. Mengakui di dalam hati kita bahwa Allah lah yang nyata. Mengakui di dalam hati kita bahwa hanya Allah lah yang ada. Nah, bila di dalam hati kita mengatakan, menyatakan Allah itu gaib, Allah itu tiada, Allah itu tak hidup, Allah itu tak kuasa, Allah itu tak punya kehendak sedikit pun, kekuasaan sedikit pun kepada diri kita. Lalu bagaimana mungkin kita dikatakan sudah bertuhan dan memeluk agama, sementara di dalam hati kita Allahnya tak ada, Allahnya raib, Allahnya tak nyata, Allahnya tak jelas sebagai Tuhan yang kita pertuhankan selama ini. Berarti iman dan akidah kita selama ini lebih rendah dari apa yang kita duga dari sosok Siti Jenar selama ini. Lebih rendah derajatnya dari apa yang kita olok-olok selama ini. Lebih rendah derajatnya dari yang kita cap dengan anggapan sesat selama ini. Bagaimana mungkin tidak lebih rendah kita selama ini di dalam beragama dan bertuhan, bukan kenyataan di dalam hati kita demikian.
Kita hanya pengakuan-pengakuan saja di dalam bertuhan dan beragama. Akan tetapi kenyataan di dalam hati kita, siapakah yang wujud menjadi Tuhan di dalamnya? Siapakah yang hidup menjadi Tuhan di dalamnya? Siapakah yang wujud menjadi penguasa di dalam hati kita selama ini? Selama ini yang wujud di dalam hati kita, selama ini yang hidup di hati kita, dan selama ini yang berkuasa di hati kita atas hidup dan badan diri kita, kan diri kita sendiri. Bukan Allah sebagai penciptanya yang berkuasa atas diri kita selama ini. Kita selama ini di dalam bertuhan hanyalah ngaku-ngaku saja, hanyalah pembohong besar, hanyalah pendusta besar di dalam beragama dan bertuhan di hati kita selama ini. Lebih rendah mana anggapan kita kepada sosok Siti Jenar yang berbicara ngaku sebagai Allah, sementara kita selama ini tidak ngaku sebagai Allah, tapi di dalam hati kita tersembunyi Dajjal yang menyerupai Allah. Dajjal yang matanya hanya satu, yang dipandang hanyalah dengan mata dunia, sementara mata akhiratnya, sementara mata hatinya buta sebuta-butanya. Maknanya buta itu apa? Di dalam hati kita yang kita pertuhankan adalah diri kita sendiri. Di dalam hati kita yang kita pertuhankan hanyalah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Apakah hal ini lebih baik dari sosok Siti Jenar? Apakah ini tidak terlampau sesat dari apa yang kita tuduhkan kepada Siti Jenar selama ini? Ternyata kita yang telah menuduh Syekh Siti Jenar dengan tuduhan sesat, syirik, musyrik, kafir, ternyata selama ini diri kita sendirilah yang musyrik. Ternyata selama ini diri kita sendirilah yang kufur. Ternyata diri kita selama ini, diri kitalah yang mensekutukan Allah di dalam kesetiap harian kita selama ini. Buktinya apa? Buktinya Allah tidak wujud bagi kita. Yang wujud bukan Allah di hati kita. Yang wujud hanyalah diri kita sendiri di hati kita. Yang hidup hanyalah diri manusia kita sendiri di hati kita. Yang berkuasa atas diri kita hanyalah diri manusia kita di hati kita. Mana Allahnya? Bila kita dikatakan bertuhan dan beragama, saya tanya, mana kuasa Allahnya? Mana wujud Allahnya? Mana hidup Allahnya? Mana kehendak Allahnya? Mana la haula wa la quwwata illa billahnya selama ini? Inilah bukti yang sangat amat nyata di dalam hati kita. Oh, ternyata selama ini aku kufur. Oh, ternyata selama ini aku ateis. Oh, ternyata selama ini aku hanyalah mensekutukan
Allah dengan diriku di hatiku sendiri selama ini. Inilah fenomena, kenyataan dan logika yang ada di dalam hati kita bagi orang-orang yang ditunjuki oleh Allah. Bagi orang-orang yang dikehendaki menyadari kesalahan-kesalahan hatinya di sisi Allah. Akan tetapi bagi kita yang belum sadar atas itu semua, maka kita dengan tetap sombongnya, dengan membawa akidah dan iman yang salah. Kita akan lebih sombongnya membawa iman kita yang selama ini salah, dengan sombongnya kita akhirnya merasa benar sendiri. Apakah sifat yang seperti ini tidak sama dengan sifat-sifatnya setan? Yang mana dulu setan diperintah oleh Allah bersujud kepada Adam, tidak mau. Maksudnya bukan bersujud kepada dohir Adamnya, akan tetapi makna yang sejatinya setan itu disuruh sujud kepada Adam, yakni dianggap tidak ada, bahwa setan itu tidak ada, tidak mau bersujud kembali kepada keadamannya. Setan tidak mau, persis dengan apa yang kita rasakan selama ini. Mana mungkin kita mau dikatakan bahwa sesungguhnya manusiaku ini gaib, manusiaku ini Adam, manusiaku ini tiada. Sementara di dalam sifatnya Allah, hanya Allah lah yang maha wujud, hanya Allah lah yang maha hidup, hanya Allah lah yang maha kuasa. Jadi kata maha di sini, tiada yang selain Allah yang mempunyai sifat-sifat itu. Jadi kata maha di sini hanyalah terkhusus bagi Allah saja. Tak ada yang menyerupai Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, huwa, dialah hidup, Allahu, yang bernama Allah itu, ahad, ahadkanlah hidup itu, esakanlah hidup yang banyak itu menjadi ahad, hidup yang ahad. Nanti di episode yang mendatang kita terangkan tentang bagaimana ahadnya Allah, bagaimana esanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita selalu menuduh demikian kepada sosok Siti Jenar. Akan tetapi kita tidak menyadari sebenar-benarnya yang ngaku-ngaku menjadi Allah itu adalah sebenarnya diri kita sendiri selama ini. Selama Allah kita anggap gaib, selama Allah kita anggap tiada di hati kita, selama Allah kita anggap tak wujud di hati kita, berarti yang nyata, berarti yang jelas, berarti yang wujud di dalam hati kita selama ini kan diri manusia kita, kan hawa nafsu diri kita yang selama ini wujud menjadi Tuhan yang mentuhani apapun yang kita kerjakan.
Duduk kita aku-akui duduk manusia kita. Berdiri kita aku-akui berdiri manusia kita. Berjalan kita aku-akui di dalam hati kita berjalannya diri manusia kita. Bekerja di dalam hati kita mengaku-ngakui bahwa yang bisa bekerja adalah diri manusia kita. Mengemudi mobil kita aku-akui selama ini hanyalah diri manusia kitalah yang bisa mengemudikan mobil. Solat selama ini kita aku-akui bahwa diri manusia kitalah yang mampu solat. Beribadah selama ini kita aku-akui hanya kitalah manusia yang mampu beribadah. Bila kita dikatakan sebagai hamba yang bertuhan, bila kita dikatakan sebagai hanyalah makhluk, mana kehendak Allah, mana kekuasaan Allah, mana kewujudan Allah atas diri kita selama ini? Coba hayati ini, coba resapi ini. Bila semua yang kita lakukan hanyalah daripada diri kita selama ini, makna bertuhannya di mana? Bila kita sudah mengakui bahwa kita bertuhankan Allah, mana kekuasaan Allah atas diri manusia kita? Apakah kita tidak dikatakan lebih syirik dari apa yang kita anggap selama ini mensyirikan, mensesatkan Siti Jenar selama ini? Ya, kita dikatakan lebih syirik, lebih hina dari apa yang kita anggap. Karena apa? Karena sejatinya diri kitalah yang menuduh inilah yang syirik. Sebelum kita menuduh orang lain, tentunya hati kita sudah berada di lembah dosa dahulu ketimbang orang-orang yang kita tuduh. Sebelum kita menjelek-jelekan orang, hati kita ternyata lebih jelek dulu daripada orang yang kita jelek-jelekan. Inilah makna hati, inilah pelajaran hati, dan inilah makna bertuhan itu. Bagaimana mungkin dikatakan kita bertuhan sementara yang jadi Tuhan di dalam hati kita sendiri tanpa kita sadari. Diri kita musyrik, diri kita kufur, diri kita ateis, diri kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini, tapi kita tidak menyadarinya. Karena apa? Karena selama ini kita disesatkan oleh Allah. Karena Allah itu maha menunjuki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Dan Allah pun juga maha menyesatkan kepada hamba-hamba yang ditunjukinya pula. Jadi bila kita sudah menyadari hal ini, bila memang kita sudah menyadari kesalahan-kesalahan diri kita di dalam bertuhan selama ini, maka datanglah kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Berbaiatlah kepada guru yang Anda anggap mampu untuk membaiat Anda. Berbaiatlah kepada guru yang Anda kira sudah mampu melepaskan diri kemanusiaan Anda. Berbaiatlah kepada guru yang sekiranya menurut Anda mampu melepaskan Anda sebagai manusia lagi. Dan berbaiatlah kepada guru yang sudah mampu membimbing kita, menuntun kita ke arah Tuhan daripada ke arah hawa nafsu. Hanya Anda sendirilah yang tahu itu mau berbaiat kemana.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kesadaran Nabi Adam yang dulu telah makan buah khuldi, yakni makan buah pengakuan diri, makan buah khuldinya hidup, makan buah khuldinya badan, sehingga hidup dan badan diaku-akunya sebagai milik dan kekuasaannya. Inilah kesalahan kita. Jadi kesalahan Nabi Adam dulu pun juga terjadi pada diri kita selama ini tanpa kita sadari. Maka dari itu setelah disadarkan Adam oleh Allah, maka bertaubatlah Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam telah mengakui kezaliman hawa nafsunya yang selama ini selalu melanggar perintah Allah. Tidak boleh mendekati kayu ini, tidak boleh mendekati pohon ini, kok malah kayu, yakni hayyun. Dan buahnya apa? Badan. Hidup dan badan kau dimakannya. Hidup dan badan kau diaku-akui sebagai miliknya. Inilah hakikat cerita Adam, pun sama dengan cerita setiap diri manusia kita. Semoga kita semua, terutama saya, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat paparan ini. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berlindung kepada Allah dengan membaca sholawat zalimin daf'ul bala, agar balak-balak itu segera menyingkir dari hati kita, agar balak-balak yang membuat kita sesat selama ini agar menyingkir jauh dari hati kita, dari kerajaan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.